Jadi barusan aku lihat konten di YouTube tentang frugal. Sebenarnya sih kalau jujur bagus-bagus saja, cuman itu tergantung kayak lokasinya gitu loh guys. Misalnya tinggal di tempat yang dari mana-mananya jauh gitu. Gue pernah waktu SMP ditugasin sama guru pergi ke kayak di suatu kampung gitu guys, di Jombang, dan itu naik kereta api, jaraknya lumayan jauh, dan di situ bener-bener nggak ada motor, nggak ada bemo, nggak ada grab, jadi bener-bener cuma jalan kaki. Sebenarnya bisa naik sepeda, cuman naik sepeda itu khusus untuk orang yang kayak tempatnya itu ada sepedanya. Kalau tempat rumah orang tua asuhnya itu, orang tua asuh sementaranya itu yang ada sepeda ontelnya. Kalau aku itu waktu itu nggak ada sepeda ontelnya karena dipakai guys, kan satu rumah asuh itu ada 2 siswa, jadi gua sama teman gua, jadi dipakai sama teman gua kalau nggak salah. Sorry, jadi pokoknya tempat gua itu nggak ada sepedanya karena pokoknya rusak gitu deh. Dan yang lain kan pakai sepeda gitu, tapi nggak semuanya kebagian sepeda, dan situ gue terpaksa untuk jalan kaki. Gue nggak ngitung sih berapa kilometer jauhnya untuk bepergian waktu di Jombang itu. Tapi kalau dipikir-pikir itu lumayan jauh guys, jaraknya itu dari mana ya, mungkin kalau di Surabaya itu dari Mall Tunjungan sampai ke Balai Pemuda mungkin ya, dari Tunjungan Plaza sampai Balai Pemuda ya, kira-kira larinya segitu, jarak jauhnya segitu. Itu gue lakuin selama 2-3 hari kalau nggak salah. Jadi kayak kan harus ke masjid, terus harus packing, harus itu bolak-balik 3 hari, dan itu bener-bener capek banget guys. Itu pulang dari acara itu badan udah capek banget, kayak mau tidur. Bahkan di sana tuh kayak perut aku tuh sakit banget guys, tapi nggak bisa BAB, nggak tahu kenapa ya. Jadi karena kurang makan juga kali ya, tapi bener-bener capek guys. Kayak bener-bener jalan kaki doang, jarak 1 kilo sehari. Sebenarnya nggak sampai sekilo, mungkin gue nggak tahu seberapa meter, tapi jaraknya itu kalau dikira-kira kayak Tunjungan Plaza, TP 3 sampai ke Balai Pemuda lah, jarak jauhnya itu sekitar segitu, atau sampai ke sampai ke Balai Pemuda, benar. Jadi jarak jauhnya sekitar segitu, dan itu menurut aku lumayan jauh ya. Kalau dilakuin sekali, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, mungkin gue masih bisa dilakuin secara rutin lah. Tapi kalau dipakai tiap hari itu jatuhnya malah kurang worth it dan gak produktif gitu. Misalnya aja tapi gue nggak tahu sih, soalnya emang gue belum pernah jalan kaki sejauh itu lagi. Terakhir itu waktu gue masih kecil. Setelah itu gue udah nggak pernah, karena emang gue seringnya di rumahan dan gue nolep gitu. Jadi gue keluar sekali-sekali doang, dan kadang nggak ada tujuan juga. Jadi kayak cuma muter-muter Surabaya doang gitu. Dan gue nggak tahu kalau kalau jalan kaki itu capeknya kayak gimana. Tapi kalau gue bayangin, kalau hidup hemat itu perlu guys. Maksudnya hidup hemat itu kayak misalnya kalian kalau kalian beli HP, setiap tahun kalian ganti HP, mungkin dihemat. Jadi setiap HP-nya itu mungkin sampai benar-benar kayak tanda-tandanya mau rusak. Misalnya HP-nya udah lemot, terus kalian tuh punya tabungan yang banyak gitu, jadi kalian ngeluarin buat HP itu nggak kerasa, ya nggak apa-apa beli HP gitu. Tapi kalau cuman untuk biar update, jadi kayak setiap tahun ganti HP, ya itu nggak usah gitu. Itu untuk menurut gue tuh kayak hidup yang tipis-tipis aja lah gitu, kita ikutin, tapi jangan benar-benar sampai menyiksa diri gitu kalau menurut gue. Soalnya nggak tahu sih, cuman di tempat gue itu semuanya guys, dari ya ada sih kayak ayo lari gitu, lari di satu track
Jadi kalau di Surabaya itu namanya Kodam ya, lari di Kodam, Kodam Brawijaya itu ada tempat kayak buat lari gitu. Tapi itu kan buat lari doang guys, maksudnya itu benar-benar buat kayak larinya itu untuk olahraga, ibaratnya untuk tes lari, bukan lari untuk sehari-hari gitu, bukan untuk jalan kaki buat pergi ke Indomaret atau jalan kaki pergi kemana. Mungkin untuk sebagian tempat yang Indomaretnya depan rumah mungkin bisa ya, tapi kalau di tempat gua itu Indomaretnya itu jauh banget guys, dan itu apa ya, banyak banyak kendaraan, banyak motor, jadi kalau mau nyebrang juga pakai sepeda ontel aja bahaya guys, apalagi jalan kaki gitu ya. Soalnya tempat gue itu bukan tengah kota, gue pinggir kota, tapi banyak lalu lintasnya macet gitu, jadi lumayan ngeri kalau jalan kaki untuk pergi kemana-mana itu. Bahkan naik sepeda aja itu udah susah, tapi naik sepeda menurut gue masih lebih masuk akal daripada jalan kaki gitu untuk komuternya ya, karena ya itu. Terus di sini gue tidak menjudge untuk apa ya, untuk jalan kaki dan lain-lain, tapi menurut gue kalau jalan kaki itu nggak bisa diterapin di semua tempat di Indonesia, karena Indonesia itu base-nya bukan negara kayak Eropa, kayak Jepang. Yang Jepang itu kan berapa ya, banyak trotoarnya, terus banyak jalanan itu emang dibuat untuk komuter apa, untuk jalan kaki gitu. Kalau di Indonesia ini cenderung lebih ke arah untuk apa ya, kendaraan bermotor. Kayak dikit-dikit jalan raya itu lebih besar daripada trotoar. Kalau di Jepang kan jalan trotoar itu lebih banyak gitu daripada apa, jalan kaki itu lebih besar daripada untuk kendaraan gitu. Kalau gue pribadi untuk mengurangi apa ya, mengurangi biaya hidup yang lebih masuk akal itu, misalnya kalian punya motor gitu, kalian pakai motornya itu pertama kalian isi pertalite gitu, nggak usah diisi apa namanya, misalnya motor kalian kompresinya 9 gitu, motor Honda Beat gitu, kompresinya kompresi biasa, ya udah isi pertalite aja nggak masalah, asal ganti olinya rutin gitu. Nggak usah diisi Pertamax turbo atau Pertamax gitu, mungkin ya, itu hemat yang pertama. Terus yang kedua, ngegas motornya itu nggak usah ngegas motornya kencang gitu, ngegas motornya itu nyala sampai kalian, kalau motor matic itu ada tanda eco-nya, itu eco-nya di apa, gasnya diurut sampai eco-nya itu nyala gitu, jadi nggak mati, jadi dia hemat banget. Terus rute jalannya, jadi sebelum kalian pergi, kalian harus ngerti rute jalannya itu kayak gimana. Misalnya kalian pergi ke tempat jalanan yang kalian belum pernah tahu, kalau bisa kalian tuh udah survei di GPS jarak itu berapa kilometer, cari jalanan yang tidak macet dan memang paling cepet nyampe gitu. Gue sendiri sih apa ya, nggak tahu sih, kalau menurut gue kalau jalan kaki itu ya, gue dulu pernah jalan kaki, cuman itu capek banget guys, kayak hitungannya itu emang hemat tapi nggak worth it gitu. Misalnya kalian punya sepeda ontel lah, sepeda ontel mungkin harga 500.000 juga dapat kali guys ya, 500.000 bekas gitu, tapi itu worth it gitu buat kalian pergi jauh atau apa, atau mungkin dia pakai motor gitu. Tapi gue nggak nge-force untuk beli motor ya, tapi gue rasa kebanyakan orang Indonesia kan udah punya motor gitu. Maksud gue apa ya, soalnya gue pernah jalan kaki guys, selama 3 hari berturut-turut. Di waktu itu gue pergi untuk kayak bakti sosial gitu lah di Jombang untuk sekolah gue, dan itu gue lari-lari terus. Itu capeknya tuh kayak gimana ya, sebenarnya bilang sehat sih sehat, habis pulang tuh badannya segar, cuman gue ngerasa gue kayak nggak mungkin gue ngelakuin hal itu selama setahun penuh gitu, karena emang apa ya, udah capek banget ya, lu lari-lari terus selama 3 hari aja gue udah nggak kuat guys, apalagi berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu. Itu rasanya badan tuh kayak aduh pegel semua deh gitu. Maksudnya gini, yang harusnya waktu itu kita bisa pakai untuk nugas, untuk berpikir, untuk apa namanya, untuk sekolah, untuk mikirin masa depan gitu kan, tapi waktu-waktunya efektifnya bisa kita pakai untuk misalnya nih kita naik sepeda ontel atau motor gitu.
jaraknya misalnya kalau jarak gua ke sekolah itu sekitar 5 km. Dengan jarak 5 km dengan gua naik motor, gua tuh nggak capek-capek banget gitu. Tapi kalau gua jalan kaki atau gua naik sepeda ontel itu pasti capek banget, dan akhirnya gua nggak fokus belajar. Akhirnya gua kepikiran yang lain gitu. Dan belum lagi itu tadi, kalau kalian udah masuk ke jalan raya, sebenarnya untuk kayak hidup frugal yang benar-benar kayak jalan kaki, naik sepeda ontel itu menurut gua cuma bisa diterapkan untuk di beberapa tempat doang sih. Kayak misalnya di Jakarta itu kan ada, gue pernah riset Jakarta tuh kalau nggak salah ada tempat yang jalur hijau gitu loh guys. Kalau di tempat gue itu cuma ada di tengah kota, di sekitar jalan kemana ya, jalan yang arah ke Tunjungan itu ada kayak jalan hijau-hijau gitu untuk sepeda. Tapi itu pun juga jarang orang naik sepeda guys. Jadi gue tuh kayak serem lah gitu guys. Maksudnya kita melakukan hal yang berbeda dibanding orang lain itu, emang kalau dipikir secara logika, kalau kita bisa melakukan hal itu kita jadi keren gitu, kita jadi kayak 1%, kayak kita orang yang paling berbeda dari yang lain. Tapi masalahnya ini untuk sustainable gitu. Misalnya kita melakukan hal itu selama bertahun-tahun itu ya nggak masuk akal sih. Cuman apa ya, gue mau ngasih tahu kayak waktu itu gue pernah nyoba jalan kaki ya kurang lebih 1 kilo 2 kilo lah di Jombang, di bagian desanya guys. Jadi desanya tuh nggak ada Indomaret, nggak ada, jadi belinya kayak di warung gitu, dan gue harus pokoknya jalan-jalan terus lah. Itu capeknya banget guys, benar-benar kaki itu pegal banget. Dan situ gue free, gue nggak capek karena emang gue nggak nugas gitu, gue nggak ada pelajaran matematika, gue nggak ada pelajaran fisika dan lain-lain. Jadi gue benar-benar cuma fisik doang gitu yang capek. Tapi kan kalau kita di kehidupan di kota itu kan nggak cuma sekedar untuk commuting gitu, kita nggak cuma untuk sekedar pindah jalan kaki doang, pindah tempat ke sini kan, kita juga banyak tanggung jawabnya gitu. Misalnya gue habis pulang sekolah gitu, misalnya gue ngelihat nyiapin buku, terus gue harus misalnya gue mau pergi kemana. Jadi kayak kalau misalnya kita naik motor aja gue udah bisa bilang capek gitu, apalagi jalan kaki itu guys. Tapi ya sebenarnya jalan kaki bagus sih, tapi kalau menurut gue kalau dijadiin kayak terus-terusan, misalnya setahun jalan kaki 1 kilometer tiap hari gitu. Kalau sehari 1 kilometer sih hitungannya nggak terlalu jauh sih, tapi kalau 1 kilometer bolak-balik itu lumayan jauh banget, dan emang gue akuin capek banget guys. Ini cuman komentarin secara spontan gitu, kayak hidup frugal. Menurut gue apa ya namanya, frugal yang jalan kaki jauh itu gue kayak respect gitu sih, keren banget. Cuman itu susah banget karena emang gak tau ya, gue tuh sering banget naik motor ya, dan naik motor itu gue sering banget, nggak sering sih, sekali 2 kali hampir kecelakaan. Dan itu padahal naik motor guys, itu motor motor yang hitungannya motor, bukan motor yang bukan motor yang berong-berongan, bukan motor yang, pokoknya motornya itu benar-benar clean guys, nggak ada masalah untuk teknis mogok atau apa. Tapi tetap aja sering, waktu dulu tuh gue sering kecelakaan, dan itu menurut gue jadi membuat gue naik motor aja kecelakaan gitu. Gimana kalau misalnya gue jalan kaki, itu kan kayak resikonya lebih tinggi guys, karena emang jalan di Indonesia itu benar-benar tipis banget untuk pengguna jalan, kecuali jalannya dekat-dekat yang misalnya dari sini ke misalnya kalian dalam gang gitu, kalian dari gang satu ke gang lainnya mungkin jalan kaki bisa. Tapi kalau kalian udah jalan kaki 1 kilo di tengah kemacetan kota, terus di jalan raya, itu menurut gue beresiko tinggi banget guys. Kayak ya misalnya kalian bawa tas gitu, terus jalan kaki sambil bawa tas sekolah, jalan kaki nyebrang, terus tasnya itu penuh dengan buku, terus ya ke Indomaret, menurut gue kayak nggak worth it gitu. Gue sini bukan tidak
tidak apa ya, gue sini ya bagus-bagus aja untuk kalian jalan kaki, cuman ada titik dimana kayak break even point ya, apa namanya, jadi kayak titik dimana emang itu lumayan terjangkau tapi itu tidak worth it untuk jangka panjang gitu. Jadi kalian mengorbankan biaya yang lebih murah tapi kalian bakal lebih mudah capek, mungkin lebih mudah stres, lebih apa ya, waktunya itu jadi lebih kemakan buat capek itu sendiri. Kalau gue sih gitu ya, gue nggak tahu juga sih, tapi setiap orang kondisinya berbeda. Sini gue cuma menyampaikan dari pendapat gue sendiri. Jalan kaki itu capek banget soalnya guys. Gue tuh kalau jalan kaki dalam rumah nggak masalah ya, maksudnya jalan kaki dari sini ke antar gang juga masih nggak apa-apa gitu. Atau mungkin kalian punya komplek, dalam komplek juga masih nggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar udah jalan kaki keluar, jalan kaki dari rumah ke kantor, kantornya jauh, itu kayak what gitu. Dan gaya hidup hemat itu sebenarnya sih kalau menurut gue banyak ya gitu ya. Kalau apa, salah satunya tadi jalan kaki. Terus kalian misalnya kalau mau beli paketan apa mau beli pulsa, kalian bisa hemat. Jadi pulsanya itu mending di apa, kalau misalnya isi pulsa itu kalian pakai pulsa yang 1 bulan cuman 1 giga, kalau nggak salah itu harganya 20 ribuan apa 15 ribu itu, 10 ribu kalau nggak salah guys. Jadi 15 sebulan 30 hari 1 giga, jadi cuma 15 ribu. Itu kan lumayan hemat, cuma untuk buat WhatsApp, untuk jaga-jaga lah Gojek atau Grab gitu. Terus jadi kalian nggak perlu untuk buka YouTube atau buka Instagram dan lain. Jadi untuk buka itu harus pakai wifi. Terus apa lagi ya, terus yang mungkin setiap hari kalian misalnya makan yang beli gitu kan, beli di mall, mungkin kalian bisa masak sendiri. Jadi kalau menurut gue lebih kayak hematnya yang tipis-tipis dulu aja gitu. Gak tau sih kalau apa ya, hemat yang benar-benar sampai titik dimana hemat itu sampai apa namanya, benar-benar menyiksa diri kayak sampai jalan kaki, itu menurut aku kayak sebenarnya, soalnya di Indonesia itu kalau di tempat aku ya, itu jalanan itu benar-benar nggak layak banget guys untuk jalan kaki. Itu kayak rentan resiko kecelakaannya, karena trotoar di Indonesia tuh, trotoar di tempat aku sih khususnya itu sangat-sangat sedikit, condongnya lebih ke arah ke kendaraan bermotor atau kendaraan bermobil. Jadi kalau kalian jalan kaki 1 kilometer jauh itu terlebih, atau kalian jalan kakinya ke jalan raya aja lah, itu menurut gua bakal serem gitu. Kecuali kalian apa ya, tetap perlu pakai motor gitu. Tapi kalau misalnya naik pakai motor pun, gue punya asumsi misalnya kalian biar hemat akhirnya jalan kaki gitu, tapi kalian punya motor gitu, motornya simpan di kantor misalnya, itu pun biaya bensin untuk jalan 1 kilometer itu menurut gue nggak boros-boros banget, selama kalian gasnya itu pakai teknik yang benar gitu. Misalnya kalian naik motor kopling jangan digeber-geber, kalian naik motor Revo, naik motor bebek, kalian pakai gigi yang tinggi, misalnya gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, jangan kayak gitu, pasti boros. Atau pakai motor maticnya jangan kalian pas baru kondisi stationary, kondisi diem, kalian gas mentok, gas sampai gasnya itu full gitu. Udah kalau bikin begitu dia RPM-nya tinggi, akhirnya boros gitu. Jadi kayak apa ya, gak bisa dibilang boros gitu kalau kalian ngebetot gasnya begitu. Tapi kan selama gak kayak gitu, gue rasa hemat-hemat aja. Bahkan motor-motor zaman sekarang itu yang gue tahu di atas 40 km per liter, yang artinya 1 km doang itu nggak nyampe seliter bensin gitu. Jadi ketimbang capek mending naik motor ya nggak sih? Tapi nggak tahu juga sih. Tapi kalau 1 km gue rasa naik motor aja nggak apa-apa sih. Tapi 1 km so-so lah. Kalau misalnya 1 km itu di jalan raya, menurut gue bahaya, karena ya kecuali memang mungkin udah kebiasa ya. Tapi kalau buat gue tuh susah guys. Tapi kalau 1 km buat di komplek atau di gang gue rasa nggak masalah. Tapi kalau di jalan raya tuh lumayan lah. Itu apalagi ya, itu aja sih.
Cuman intinya hidup hemat itu, kalau hidup hemat itu menurut aku kayak kita hindarin hal-hal yang kita itu dilihatnya untuk prestisius doang. Misalnya kalian bahkan kalau dibilang bawa mobil itu bisa dibilang bisa dibilang hemat, bisa dibilang gak hemat loh. Bawa motor juga bisa dibilang hemat, bisa dibilang gak hemat. Misalnya kalian bawa motor cuman buat kebut-kebutan doang nih, misalnya buat menyalurkan emosi gitu, itu kan juga hitungannya nggak hemat, karena karena bisa kecelakaan, bisa boros bensin, bisa boros spare part. Terus bawa mobil tapi tujuannya emang dipakai buat touring mungkin, atau mobilnya dipakai buat usaha. Misalnya kalian mobilnya dipakai, misalnya kantor kalian jauh gitu, daripada kalian ngekos mending pakai mobil, itu bisa jadi hemat hitungannya mungkin, atau jalan kaki. Tapi karena tempat kalian sekolah jauh, akhirnya kalian kalau jalan kaki atau naik sepeda itu jadi nggak masuk akal, jadi hitungannya malah boros. Kalau sekolah gue itu jaraknya dari rumah gue itu sekitar 5 km lebih guys, dan itu melewati jalan besar banget. Kalau misalnya pakai sepeda ontel itu ngeri banget, karena di jalan tuh kencang-kencang semua. Kalau nggak kencang-kencang, paling nggak mereka pakai motor kan. Motor itu akselerasinya cepet banget ya dibandingkan sepeda ontel. Jadi kayak serem lah. Kecuali rumahnya deket banget ya, rumahnya deket banget gitu. Tapi sini gue cuma mau bilang kayak kita nggak bisa mengkriteriakan gitu kalau misalnya orang hemat tuh begini. Kalau gue bisa bilang semua hal itu bisa jadi hemat dengan mindset yang sesuai. Misalnya kalian pakai mobil nih, mungkin bagi orang lain tuh kayaknya boros banget gitu, tapi kalau emang dia orang tuanya punya mobil, orang tuanya orang punya lah gitu, misalnya mobil udah punya atau apa, ya hitungannya hemat-hemat aja gitu, karena menggunakan aset yang ada. Terus misalnya orang tuanya punya motor gitu, pakai motor, ya hitungannya hemat-hemat aja gitu. Itu sih. Bahkan gue bisa bilang naik motor itu mungkin bisa lebih boros daripada mobil gitu, karena motor itu, gue pernah sekali sih pergi ke kayak itu guys, ke Jagir. Jadi Jagir itu gue tugas untuk ngaji kan, ngajarin anak TK ngaji, namanya PPL. Nah itu jaraknya itu lumayan jauh ya, naik motor sih. Tapi di tempat situ tuh sering banget hujan, yang dimana di situ gue harus bawa tas, gue harus bawa kayak alat catatan, pensil buat ngaji dan lain-lain. Kalau misalnya gue naik motor, gue rentan kena hujan guys. Jadi kalau kena hujan ya jadi nggak mood, jadi nggak ngajarinnya nggak benar gitu. Jadi ya pakai mobil lebih worth it gitu, dan itu pun juga sekali, nggak setiap hari gitu. Jadi ya itu sih, pokoknya sesuai kondisi gitu. Kayak tadi yang gue bilang gitu, ada teman gue yang misalnya nih ada orang lain itu yang kondisi fisiknya misalnya nggak kuat gitu kan, kalau naik motor masuk angin, ya akhirnya bawa mobil. Daripada dia menghindari biaya, akhirnya dia berobat, dia bikin diri dia sehat, akhirnya dia naik mobil, dan itu banyak hemat juga loh gitu. Intinya itu aja sih kalau menurut gua. Kita hemat nggak usah yang sampai ekstrim banget, sampai nyakitin diri kita sendiri. Karena gue sih nggak ngejudge ya orang jalan kaki 1 kilo itu uang aja itu jalan 1 kilo itu bagus atau enggaknya. Tapi gue ngerasain bahwa jalan kaki 1 kilometer itu capek guys, apalagi kalau dilakukan secara rutin ya, 7 hari 24 jam itu capek banget. Jadi kayak takutnya ntar malah kepikiran, misalnya kalian jalan kaki gitu, udah capek jalan kakinya, akhirnya kerjanya jadi nggak fokus, akhirnya barang-barang yang dibawa jadi nggak lengkap. Misalnya harusnya kalau kerja misalnya nih bawa laptop, bawa buku, bawa apa, tapi karena jalan kaki kan capek banget gitu misalnya, akhirnya nggak bawa mungkin gitu. Tapi itu gue salah mikir ya. Tapi kalau misalnya emang
jalan kakinya tanpa apa-apa, cuma lari doang, gue rasa sih nggak masalah ya gitu. Terus untuk kopi ya, kopi saset sama kopi jadi. Kalau menurut gue untuk kopi saset itu dia tinggi kandungan gulanya guys, kecuali kopi yang itu ya, kopi yang tanpa gula. Tapi menurut gue sendiri untuk kopi kalau bikin sendiri beli di pasar gitu harusnya 10.000 dapat sih, kecil tapi ya dapat gitu. Kalau misalnya memang pingin kopi yang mahal itu emang kalau udah jadi merek terus dijual di mall, nah itu mahal. Tapi kalau emang kepingin beli kopi yang kondisi raw, kondisi mentah, gue rasa sih nggak terlalu mahal ya. Atau mungkin beli kopi saset. Tapi kalau menurut gue juga kopi saset tuh apa ya, kopi saset tuh kalau bisa jangan diminum tiap hari karena ya ada pengawetnya atau apa. Jadi kalau menurut gue ya hemat sih, tapi resikonya juga lumayan gitu. Ya itu sih kalau gue. Tapi kalau menurut gue sih hemat itu enggak, kalau emang dari sananya udah kebiasaan hemat sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya apa namanya dibikin campaign kayak kita harus hemat, harus gini-gini, menurut gue kayak ya emang nggak harus ikutin sih, tapi kayak ya kasihan gitu loh diri lo sendiri gitu. Kayak ya hemat sih hemat, tapi sewajarnya aja gitu. Tapi gue gak tau juga sih, soalnya gue juga pernah titik dimana gue nggak punya uang. Maksudnya kayak teman-teman itu kan biasanya suka ngajak jalan ke mall gitu kan. Kalau ke mall itu paling nggak keluar lah duit, aku aja amannya 100.000. Tapi kalau mau aman banget di atas itu paling nggak bawa 500 lah gitu, walaupun nggak dipakai semua, tapi paling nggak bawa segitu. Karena ya misalnya beli tiket bioskop gitu, tiket bioskop aja tuh harganya sekarang kalau hari weekend bisa sampai 50.000. Belum nanti kalau misalnya beli popcorn atau mungkin tiket karcis, belum kalau beli makan mungkin itu doang udah 100.000. Belum nanti kalau time zone atau mungkin belanja atau apa, pokoknya jadi hitungannya kan lumayan gitu untuk ke mall. Jadi gue udah nggak ikut lagi ke mall karena emang gue orangnya nggak bisa ngomong dengan lancar gitu untuk waktu itu. Selain gue nggak bisa ngomong dengan lancar, gue juga nggak ada duit gitu. Maksudnya duit gue itu dikit gitu. Cuman waktu itu kan gue belum naik motor guys, gue belum bisa naik motor lah intinya. Dan gue juga belum punya motor, jadi gue waktu itu naik Grab. Dan ternyata waktu barengan itu kan naik Grab itu kalau nggak salah untuk sekali berangkat dari sekolah sampai ke tempatnya itu kalau nggak salah sampai 30.000 apa ya, gue lupa dah, 30.000 guys. Itu satu kali berangkat aja 30.000, belum sama main game kayak di apa arcade-nya itu, arcade game di mall itu kan lumayan juga guys. Bikin kartu apa itu bisa 130, belum nanti pulangnya lagi. Ya pokoknya sekali main doang itu habis 200 deh, itu main doang guys. Kalau main sama Grab ya, belum sama makan tuh ya lumayan mahal juga, 50, 60 gitu. Jadi kayak hitungannya mahal banget guys kalau kita. Tapi itu gue dulu sih, jadi ya udah anggap aja sedekah. Karena emang gue terpaksa untuk ngikutin, bukan terpaksa sih mereka, karena gue pengen ikut teman kan, tapi gue nggak ngerti budget gitu. Padahal harusnya gue bisa, kalau gue bawa motor tuh bisa lebih hemat guys. Misalnya gue bawa motor 60.000 itu mungkin bisa dipakai bensinnya buat seminggu. Ya itu tadi, makanya hemat itu relatif, dan hemat itu tapi iya juga sih ya, kalau jalan kaki sih hemat banget sih hitungannya. Tapi impactnya buat apa gitu kalau misalnya gue hemat banget nih, ntar sama orang tua juga gue nggak dikasih duit lebih gitu. Misalnya gue hemat jalan kaki itu, akhirnya bensin gue sebulan hemat 20.000. Ya sama orang tua gue kalau bensinnya nggak habis ya, misalnya ya nggak dikasih jatah misalnya bensin gue habis gitu, ya gue dikasih uang untuk isi bensin gitu 20.000. Tapi kalau misalnya bensinnya nggak habis ya nggak dikasih uang, jadi ya mending pakai motor dong gitu, selama kita nggak boros-boros banget lah maksudnya gitu, yang ngerti diri juga lah gitu. Ya itu sih, cuman gue bingung aja gitu, kayak
Gue inget dulu waktu pergi ke, ini cerita lucu sih sebenarnya. Waktu itu gue pernah ke mall kan. Ini aduh bego banget lah, ini asli. Waktu itu gue dulu kan ke mall, terus sama temen tuh naik Grab dari sekolah ke mall. Itu kalau nggak salah biayanya 30.000 sekali berangkatnya. 20 sih, 21 ribu, terus berangkat ke sana tuh pokoknya bolak-balik 40.000 guys. Dia bayar sih, tapi sebagian doang, tapi ya bayar gitu, barengan gitu. Tapi bukan masalah itu, tapi masalahnya adalah gue tuh nggak punya duit untuk, ya hitungannya mahal gitu. Misalnya lu bolak-balik pergi 40.000 itu untuk sehari doang loh. Misalnya kalau kita ke mall terus setiap hari, atau misalnya sebulan, seminggu sekali, itu berapa coba, 40 kali 4 160.000 guys, buset. Cuman biaya transitnya doang gitu, biaya pindah-pindah doang. Jadi kayak hitungannya, tapi itu dulu sih, itu dulu waktu gua naik Grab, karena emang gua nggak ngerti kan. Sekarang gua udah lumayan berani bawa motor biar hemat gitu. Ya gua pengen cerita, jadi banyak cerita lucu dimana, tapi waktu gua naik Grab itu gua cenderung lebih apa ya, gue lebih kemana-mana loh. Bahkan gue waktu naik Grab itu gue sempet pergi ke mall di Surabaya. Gue sering ke mall. Bahkan ketika gue pakai motor malah gue jarang ke mall guys. Gue cuma sesekali doang ke mall, karena I don't know, tapi gue lebih suka motor gue muter-muter aja gitu ketimbang ke mall. Karena emang ya itu sih, karena gue mikir gue hemat, tapi ternyata nggak se-happy itu juga gitu. Kayak gue lebih happy waktu gue dulu belum punya motor tapi gue ke mall gitu. I don't know, tapi udah. Terus apa lagi ya? Ya gue waktu itu punya cerita. Jadi kan singkat cerita, gue tuh pergi ke mall dari sekolah ke mall ya. Itu biayanya sekitaran 40 gitu kalau nggak salah, pulang pergi. Nah itu kan ditawarin sama temen ya, lo mau beli coklat nggak, gue bayarin gitu. Tapi di sini gue bener-bener kayak blow on gitu. Maksudnya gue tuh baru, nggak mana ya, dibilang blow on sih nggak juga, tapi memakan kesempatan yang berlebihan gitu. Misalnya nih, ini teman gue tuh ngasih, lu mau beli mana, apa kamu beli yang mana Don gitu, ditawarin, ditraktir nih. Terus akhirnya gue pilih yang paling mahal gitu. Gue pilih yang sebenarnya nggak paling mahal sih, tapi yang hitungannya lumayan mahal di antara yang lain. Kalau nggak salah coklat itu harganya 26 deh. Teman gue tuh beli yang harganya 20.000 doang. Dan setelah itu duit gue juga kurang. Waktu itu gue beli makan di KFC, terus duit gue kurang guys, parah dah. Kan gue waktu itu belum punya dompet juga, jadi duit gue minta dari orang tua ngepas banget gitu. Kayak gue mintanya duit berapa ya, 100 gitu kalau nggak salah. Beli KFC itu kalau nggak salah dia 37.000 deh, 37.000, satu ayam satu nasi. Duit gue kurang 5.000, anjir malu dah. Duit gue kurang, akhirnya temen gue tuh mau ngetraktir gue, gue mau traktir nih, mau nggak gue bayarin nih gitu. Tapi gue punya feeling kan, gue nggak enak nih. Gue tadi minuman aja gue ambil yang paling mahal. Maksudnya temen gue tuh yang bayarin, dia cuma beli yang 20.000, gue dibeliin yang 28 atau 25.000 gitu. Masa gue beli KFC gue harus minta bayarin lagi, kan gue nggak enak gitu. Akhirnya dia bayarin 5.000 apa 8.000 gitu. Terus gue feeling, alah perasaan gue duit gue banyak deh, kok tadi langsung habis gitu. Itu ya, jadi emang apa ya, parah banget ya sumpah. Maksudnya duitnya langsung habis plus ya, bener-bener duit langsung habis gitu. Dulu waktu masih awal-awal banget sih, gue emang nggak persiapan, duit gue tuh dikit banget. Duit gue tuh di GoPay cuman ngepas cuman buat biaya pulang pergi doang. Waktu itu gue tawarin, gue tuh kayak, kan teman gue tuh ada yang bawa mobil ya, tapi dia nggak berani sih bawa mobil ke mall. Gue tawarin mau nggak bawa mobil gitu, 4 orang gitu kan biar hemat. Terus ya dia nggak mau, akhirnya bawa motor sendiri. Dia bawa motor, gue bawa Grab mobil, dan itu ya lumayan lah. Tapi di situ masalahnya duit gue cuma 100.000 gitu. Duit 100.000 tuh dikit banget untuk
pergi ke mall guys, bukan gue nggak bersyukur ya. Kalau 200.000 dibawa ke pasar dapat banyak, dapat daging berapa kilo ya, kalau dapat daging ayam bisa dapat 2 kilo mungkin, satu ayamnya 50.000 gitu. Atau mungkin beli tempe, dapat tempe itu 5.000 kalau nggak salah, 5.000 dapat 20 tempe gitu kalau misalnya dibawa ke pasar. Tapi karena ini konsepnya dibawa pergi ke mall, jadi mall itu mahal gitu apa-apanya, dan gue nggak ngitung lagi itu salah gitu. Karena gue pergi ke mall terus duitnya kurang, aduh parah banget dah, itu malu banget yes. Dan situ gue nggak diajak pergi ke mall lagi. Tapi emang sebenarnya gue diajak, cuman gue kalau mikir-mikir gue nggak enak juga. Di sisi lain gue kepingin hemat, tapi kalau misalnya gue pengen hemat, tapi kalau pergi sama temen ya pasti hitungannya lumayan lah gitu. Untuk anak sekolah ya, sehari habis duit 100.000 itu menurut gue boros banget gitu. Tapi dulu tuh waktu itu gue belum punya dompet guys. Gue juga tabungan gue tuh masih amburadul gitu kayak, jadi tabungan langsung gue masukin ke tabungan gue langsung masukin jadi GoPay, gue beli top up. Itu benar-benar ngasal banget ya keuangan gue dulu. Sampai sekarang sih masih sih, cuman sekarang gue lebih hemat. Jadi gak tahu sih, tapi kalau menurut gue biasanya kalau orangnya emang ekonominya nggak ada masalah, misalnya kayak gue dulu gitu, nggak sih, bukan ekonomi nggak ada masalah, gue dari dulu kalau jalan-jalan sama orang tua guys, jadi gue nggak ngerti tuh kalau duit segini bisa dipakai buat segini. Pas gue jalan-jalan sendiri gue baru ngerasa anjir boros banget ya gue gitu, kayak gue nggak bisa ngatur keuangan gitu. Jadi ya gue perlu lah untuk bener-benerin diri sendiri gitu. Jadi tapi menurut gue seru loh, kayak misalnya kita gagal dalam ngitung-ngitung duit. Misalnya waktu itu gue pergi ke mall, terus duit gue kurang, gue traktiran malah gue minta yang paling mahal. Paling gak itu buat pelajaran buat diri gue sendiri gitu, bahwa emang gue itu masih banyak salah gitu. Nanti one day kalau misalnya gue udah kerja nih, gue udah bener, mungkin gue bisa lebih gue bisa belajar dari kesalahan gue itu sendiri gitu. Jadi gue minta maaf lah buat temen gue yang traktir gue waktu itu, karena gue nggak enak sih. Duitnya nggak ada, terus minta ditraktir, duitnya kurang lagi, aduh malu banget dah. Itu asli guys. Jadi gitu sih ya, pokoknya kalau mau hemat itu minimal kita tipis-tipis aja guys. Kayak misalnya kalau jalan kaki sih untuk olahraga ya, tapi kalau untuk hemat menurut gue mungkin tetap pakai motor gitu. Hemat-hemat misalnya suka nongkrong itu dikurangin. Tapi kalau menurut gue sih tergantung juga sih gimana. Kalau misalnya masih SMA atau masih kuliah itu mungkin bisa dilakukan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah punya anak, mungkin kalau kalian udah nikah atau kalian udah kerja gitu kan, udah stay dengan penghasilan yang tetap, berasa nggak harus se-ekstrim itu untuk hematnya gitu, karena hidup juga perlu dinikmati. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah punya masalah ekonomi kayak yang gue ceritain tadi, kayak gue tuh duit gue kurang gitu kan, terus duit gue kurang gitu, dan gue juga apapun gue masih salah dalam finansial waktu dari dulu sampai sekarang. Gue juga masih lumayan sering kayak gue beli barang-barang yang sebenarnya gue nggak perlu tapi gue paksain beli gitu. Misalnya waktu itu gue beli motor, gue kan habis crash di jalan raya. Crash itu biasa banget selama kita kayak crashnya itu wajar lah. Misalnya kita crash karena kita nggak ngebut, crashnya di kecepatan 40 km sampai 60 km, gue rasa masih wajar lah. Mungkin khilaf gitu, atau ada orang nyebrang tiba-tiba nyolong seng gitu, ya masih wajar lah selama kita bertanggung jawab. Tapi di situ motor gue rusak, tapi motor gue masih bisa jalan, motor gue masih bisa nyala dengan baik, akinya nggak sowak, bensinnya masih penuh. Gue perbaikin plastik yang pecah itu, dan itu ternyata makan biaya sampai 400.000 guys. Bayangin tuh, biaya 400.000 cuman buat estetik doang yang nggak penting sama sekali gitu. Betul, kalau dipakai buat jalan-jalan, buat sama teman, mungkin biaya 400.000 tuh bisa benar-benar kepake gitu. Maksudnya 400.000 gue bisa buat traktir teman gitu kan. Jadi kayak finansial gue waktu itu gue masih benar-benar ngasal banget lah, hancur gitu. Jadi itu, tapi dengan
kesalahan finansial gue, jadi gue bisa ngerti kayak oh ternyata begini ternyata hidup itu begini gitu. Jadi kayak nggak apa ya, hidup tuh nggak apa namanya, kita terus perlu belajar gitu. Bukan berarti kita jadi orang yang paling perfect ya, nggak juga, tapi dengan adanya kesalahan kita jadi ngerti bahwa hidup itu tidak semudah itu gitu. Jadi ya hidup itu penuh trial and error gitu. Itu aja sih intinya kalau menurut gue. Tapi ya memang yang paling susah dari diri sendiri itu kalau gue sih itu ya, jadi hidup frugal. Jadi gue waktu itu kayak inget di konten di TikTok, hidup gue frugal, jadi gue gini. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya ya gue pernah di posisi itu sih, gue frugal banget sampai gue nggak, yang lain tuh kan kayak nongkrong gitu guys, gue tuh sampai nggak berani untuk ngawarin diri gue nongkrong, karena kalau nongkrong tuh apa namanya, pasti jauh gitu dari rumah gue. Dari jarak rumah gue ke tempat nongkrongan itu bisa sampai berapa ya pokoknya jauh dah, bisa sampai 8 km gitu. Si bensinnya kan lumayan juga, 10.000, belum uang parkir, gue bayarin teman juga parkir, padahal gue sendiri juga nggak diajak ngomong gitu. Jadi kayak gue sampai tinggalin jauh gitu untuk nongkrong dan lain-lain, cuman biar gue lebih hemat gitu, pengeluaran lebih terjaga, lebih santai gitu. Ternyata emang susah juga gitu, pokoknya gue lumayan tersiksa lah gitu. Tapi ya itulah hidup nih, beneran dah susah banget sebenarnya untuk hidup hemat. Tapi yang paling gue rasain tuh waktu gue masih kecil ya, waktu gue masih kecil tuh gue sering banget kayak overspend, kayak sama bapak gue tuh gue dibeliin sih, maksudnya gue kayak pergi ke mall tuh gue pengen makan ini tuh gue nggak mikir uang, tiba-tiba kayak yang gue pilih itu kayak kejadian gitu. Pas gue udah besar, gue pengen beli ini, gue mikir uang ini, kira-kira uang gue cukup nggak ya, ini kalau gue pakai buat ini nanti kalau misalnya gue gini bisa nggak ya, maksudnya kayak apa ya, kayak karena gue belum kerja juga sih ya itu. Jadi masa paling sulit kalau menurut gue itu bukan masa pas SD SMP, tapi pas ketika lu tahu bahwa ketika orang tua gue tuh nggak sekaya itu, tapi orang tua gue itu mencoba untuk biar gue itu tetap bahagia, jadi tetap ngeluarin duit yang padahal sebenarnya uangnya itu diputar gitu, yang hutang sana sini, yang ya pokoknya duitnya nggak apa ya, nggak semampu itu. Cuman orang tua gue tuh pengen biar gue tetap bahagia. Dan gue pas udah gede gue baru nyadar ternyata emang keluarga gue tuh menengah ke bawah gitu, maksudnya nggak yang kaya banget gitu. Mau beli apa ya juga tetap susah, maksudnya tetap memikirkan gitu. Kayak misalnya beli motor, gue harus naik Grab berapa tahun dulu gue coba gitu kan. Teman-teman gue udah pada belajar motor, gue baru mulai bisa motor. Teman-teman gue punya mobil gitu kan, bisa pergi kemana gue cuma minjem gitu. Tapi ya itu sih ya, tapi gimana ya, biasanya orang-orang yang kayak begitu hidupnya keras ya, orang yang frugal apa itu sih kalau gue. Tapi ya bersyukur gue masih bisa hidup sampai detik ini. Jadi sih, makasih ya nonton, sorry kalau mungkin gak jelas, makasih ya nonton, bye. Itu sih yang paling gue 100.000 sehari habis lebih sih kayaknya, mungkin 190 atau 200 ya, pokoknya lumayan lah segitu dalam sehari habis. Itu menurut gue gede banget, dimana gue kan gue juga broken home, gue nggak punya apa namanya, gue minta duit juga ya nggak bisa langsung banyak gitu, bahkan nggak dikasih juga kadang kan, ditunda-tunda terus ya. Makanya gue nggak bisa apa namanya, nggak bisa les, nggak bisa apa ya, pokoknya itu tadi kayak waktu kecil kayaknya enak hidup pas gue, ternyata emang orang tua gue tuh manjain gue waktu masih kecil. Pas gue udah besar gue baru tahu ternyata dunia itu keras gitu. Intinya itu sih kalau menurut gue. Jadi kayak apa ya, frugal tuh kadang nggak masuk akal, tapi kalau emang harus dijalanin ya gimana lagi gitu. Mohon maaf kalau udah salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.